Shalom saudaraku, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Kembali kita bertemu pada kesempatan ini dan saya selalu berharap Anda semua tetap bersukacita dan penuh semangat dalam menjalani hidup yang penuh dengan tantangan ini. Tuhan menghendaki apapun kondisi saudara sekarang ini, tetaplah mengucap syukur dalam sukacita. Karena damai sejahtera Tuhan senantiasa tercurah melimpah dalam hidup kita semua. Pada kesempatan ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Hidup Bahagia Menurut Tujuan Allah. Tetapi sebelum kita mendengar firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang sungguh baik, Engkau Allah yang pemurah dan penuh kasih sayang. Engkau Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami senantiasa mengucap syukur dan bersukacita atas segala kemurahan dan kasih-Mu yang kami rasakan dalam hidup ini. Terima kasih untuk segala anugerah kasih-Mu dan perlindungan yang sudah Engkau berikan pada kami. Terima kasih juga untuk berkat yang tercurah untuk kami nikmati pada hari ini. Bapa, pada saat ini kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, berbicaralah dan kami siap untuk mendengarkannya. Jamah hati kami Tuhan, agar kami boleh mengetahui rahasia kebenaran firman-Mu. Roh Kudus akan menolong dan memampukan kami untuk kami bisa mengerti dengan pengertian yang baru akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ingin menikmati hidup itu sering ada di benak kita semua. Bahkan kita sering mendengar ucapan ingin menikmati hidup. Itu kita sering dengar dari teman-teman kita. Dengan cara apapun kita berusaha meraihnya, asalkan bisa mereguk kebahagiaan, menikmati hidup dengan bahagia. Tetapi, apakah kebahagiaan itu selaras dengan kehendak Allah? Tidak jarang kita mendengar orang kaya, orang sukses, orang terkenal, orang tampan, atau orang cantik yang merasa hidupnya hampa. Karena hidupnya hanya berorientasi pada kesenangan duniawi saja, hingga akhirnya dia tidak bisa merasakan hidup yang damai dan penuh sukacita. Ada banyak orang yang bergelimang dengan kemewahan, namun dia merasa depresi, lalu mengonsumsi narkoba. Bahkan beberapa orang sampai melakukan bunuh diri karena dia putus asa dengan hidupnya. Dia tidak tahu tujuan hidupnya. Dunia ini memang mengecewakan saudaraku. Maka jika kita mencari kesenangan dalam dunia ini, kesenangan yang ditawarkan dunia ini, semuanya itu kehampaan, semua itu sia-sia. Sesungguhnya semua yang tentang dunia itu tidak bisa memberi kita kebahagiaan yang sejati. Saudaraku, Allah menghadirkan kita di dunia ini agar kita dapat menikmati semua berkat Tuhan. Dia menghendaki kita hidup dengan mengasihi Tuhan, menaatinya, dan menjadi berkat bagi sesama kita. Dengan kata lain, hidup menurut tujuan Allah. Menikmati hidup berbahagia menurut tujuan Allah. Kitab Pengkhotbah menulis contoh yang relevan dengan kehidupan sekarang. Salomo mengejar hal-hal yang selalu diinginkan manusia, yakni kekayaan, kepopuleran, dan kekuasaan demi kebanggaan dan kepuasan diri. Salomo merasa berhak mendapatkan semuanya itu untuk merayakan keberhasilan dan menikmati hasil jerih lelahnya.
Sampai kemudian Salomo menyadari bahwa semuanya hanyalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Hasilnya mendatangkan kehampaan saja. Mari kita baca Pengkhotbah pasal 2 ayat 25. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Dia. Saudaraku, melalui firman Tuhan yang kita baca ini, Pengkhotbah Salomo menyatakan bahwa kebahagiaan sejati hanya dapat ditemukan di dalam Tuhan. Ia mengatakan bahwa siapapun yang dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Tuhan adalah orang beruntung. Hal ini tentu saja merupakan suatu tantangan bagi kita, karena manusia seringkali mencari kebahagiaan di tempat yang salah. Seringkali mengejar kekayaan, mengejar kesuksesan, mencari popularitas dengan harapan bahwa hal-hal tersebut akan membuat kita menjadi bahagia. Namun, pada akhirnya kita seringkali menemukan bahwa hal-hal tersebut tidak dapat memberikan kebahagiaan yang kita cari. Pada kenyataannya, kebahagiaan sejati hanya dapat ditemukan di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita hidup menurut tujuan Tuhan, kita akan menemukan bahwa hidup kita memiliki makna dan tujuan yang lebih tinggi. Kita akan merasakan kedamaian, merasakan sukacita, dan juga kepuasan yang tidak dapat diberikan oleh hal-hal lain yang berasal dari dunia ini. Berikut adalah beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk hidup bahagia menurut tujuan Tuhan. Yang pertama, hidup bahagia dengan mengenal Tuhan lebih dalam. Semakin kita mengenal Tuhan, maka semakin kita akan mengasihi Dia dan semakin kita ingin hidup menurut kehendak-Nya. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan kita. Kasih kepada Tuhan adalah fondasi dari kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kasih ini akan mendorong kita untuk hidup menurut kehendak Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita akan mengasihi Tuhan. Ketika kita mengenal Tuhan, kita akan mengetahui sifat-sifat-Nya yang mulia, seperti kasih-Nya, kesetiaannya, dan juga keadilannya. Kita juga akan mengetahui karya-karya Tuhan yang luar biasa, seperti penciptaan, keselamatan, dan juga penyertaan Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita akan kagum dan terpesona oleh-Nya. Rasa kagum dan terpesona ini akan menumbuhkan rasa kasih dalam hati kita. Kasih kepada Tuhan akan mendorong kita untuk hidup menurut kehendak-Nya. Ketika kita mengasihi Tuhan, kita ingin menyenangkan hati-Nya. Kita ingin melakukan apa yang Dia inginkan. Kita akan ingin hidup sesuai dengan standar-standar kebenaran Tuhan. Marilah kita bertekad untuk mengenal Tuhan lebih baik lagi dari hari ke hari. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita akan mengasihi Dia dan semakin kita ingin hidup menurut kehendak-Nya. Yang kedua, hidup bahagia dengan menaati perintah Tuhan. Ketika kita menaati perintah Tuhan, kita menunjukkan bahwa kita mengasihi Dia dan ingin hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai ayat Alkitab. Salah satunya Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudaraku,
Perintah-perintah Tuhan adalah ekspresi dari kasih-Nya kepada kita. Ketika kita mau menaati perintah-perintah Tuhan, maka kita menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan dan menghargai apa yang Tuhan katakan kepada kita. Perintah-perintah Tuhan juga adalah pedoman bagi kita untuk hidup. Ketika kita menaati perintah-perintahnya, kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya dan membuat pilihan-pilihan yang terbaik bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang lain. Ada banyak contoh bagaimana ketaatan kepada perintah Tuhan dapat menunjukkan kasih kita kepada Dia. Misalnya, ketika kita mengasihi sesama kita, kita menaati perintah Tuhan untuk mengasihi mereka. Ketika kita melayani orang lain, kita menaati perintah Tuhan untuk melayani Dia. Ketika kita hidup kudus, kita menaati perintah Tuhan untuk menjadi umat-Nya yang kudus. Ketaatan kepada perintah Tuhan bukanlah hal yang mudah, saudaraku. Ini mudah diucapkan, tetapi dalam praktek kehidupan sehari-hari, ini membutuhkan perjuangan dan juga kesungguhan. Tetapi percayalah, Roh Kudus akan menolongmu dan memampukanmu untuk mampu kita dibawa menaati perintah-perintah Tuhan. Ada kalanya kita akan merasa tergoda untuk tidak menaati perintah-perintah Tuhan. Namun jika kita benar-benar mengasihi Tuhan, kita akan berusaha untuk menaati perintah-perintah Tuhan bahkan ketika itu sulit dilakukan. Misalnya, kasihilah musuhmu. Sesuatu hal yang mudah diucapkan, tetapi itu sulit dilakukan. Tetapi dengan pertolongan Roh Kudus, engkau akan dimampukan untuk mengasihi musuhmu. Yang ketiga, menjadi berkat bagi orang lain. Ketika kita menjadi berkat bagi orang lain, kita menunjukkan kasih Tuhan kepada mereka. Kita akan merasa bahagia ketika kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Saat kita menjadi saluran berkat, hal ini sungguh membuat kita merasa sukacita dan merasa puas akan kehidupan ini. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Dalam Kejadian 12 ayat 2, Tuhan berfirman kepada Abraham, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat." Saudaraku, firman Tuhan ini berarti bahwa Tuhan ingin kita semua di zaman sekarang menjadi sumber berkat bagi orang lain, baik dalam hal materi, dalam hal rohani, maupun dalam hal-hal emosional. Ketika kita menjadi berkat bagi orang lain, kita menunjukkan kasih Tuhan kepada mereka. Kasih Tuhan adalah kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, yang rela berkorban untuk orang lain. Ketika kita melakukan sesuatu yang baik untuk orang lain, kita sedang menunjukkan kepada mereka bahwa kita mengasihi mereka dan bahwa kita peduli kepada mereka. Menjadi berkat bagi orang lain juga akan membuat kita merasa bahagia, merasa sukacita. Ketika kita melihat orang lain tersenyum karena kebaikan kita, kita akan merasakan kepuasan dan sukacita yang besar. Kita akan merasa bahwa hidup kita berarti dan memiliki tujuan. Dan di balik kebaikan yang kita lakukan, Tuhan memperhatikan hidup kita. Dan percayalah, ketika mata Tuhan tertuju kepada kita dengan perbuatan-perbuatan baik kita, maka berkat-berkat yang besar Tuhan akan limpahkan kepada saudara semua. Pahami dan mengertilah saudaraku, jika kita ingin hidup bahagia yang sejati, maka kita harus hidup menurut tujuan Tuhan.
Ketika kita melakukan hal ini, maka kita akan menemukan bahwa hidup kita memiliki makna dan tujuan yang lebih tinggi, dan kita akan merasakan kedamaian, sukacita, dan juga kepuasan yang tidak dapat diberikan oleh hal-hal yang lain. Sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki tujuan hidup yang jelas, yaitu untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Ketika kita hidup menurut tujuan ini, kita akan menemukan kebahagiaan yang sejati, saudaraku. Saudaraku yang diberkati Tuhan, hidup kita singkat dan hidup yang benar adalah hidup menurut tujuan Allah. Kehampaan hidup tidak akan kita alami kalau kita hidup di dalam Tuhan. Kiranya kita menyadari kesalahan kita jika langkah kita telah melenceng sehingga mengejar kesia-siaan. Kembalilah ke tujuan yang benar. Meskipun kita pernah gagal, kasih karunia Allah senantiasa menyediakan kesempatan baru bagi kita untuk kita memperbaiki diri. Sesungguhnya, kebahagiaan sejati hanya didapatkan ketika kita hidup menurut tujuan Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Ya Tuhan Allah kami yang penuh kasih, puji syukur kami panjatkan kepadamu karena Engkau telah menciptakan kami dan memberikan kami kehidupan yang penuh makna. Kami percaya bahwa Engkau memiliki tujuan yang khusus bagi setiap orang dan bahwa hidup yang bahagia dapat ditemukan ketika kami hidup sesuai dengan tujuan itu. Tuhan, tolonglah kami untuk memahami tujuan-Mu bagi hidup kami. Ajarilah kami untuk mendengar suara-Mu dan mengikuti petunjuk-Mu. Tolonglah kami untuk hidup dalam ketaatan kepada-Mu dan untuk mengasihi sesama kami sebagaimana Engkau telah mengasihi kami. Kami percaya bahwa ketika kami hidup sesuai dengan tujuan-Mu, maka kami akan menemukan kebahagiaan yang sejati. Kami akan merasakan sukacita dalam menjalani hidup kami, dan kami akan membuat perbedaan dengan orang-orang dunia. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa agar Engkau memberkati anak-anak-Mu untuk tetap berhasil dalam setiap pekerjaan dan juga dalam setiap usahanya. Bapa yang baik, kami bersyukur Engkau Allah yang setia. Bahkan ketika kami tidak setia, Engkau tetap setia. Ampuni kami Tuhan atas semua dosa dan kesalahan kami. Tunjukkan kesalahan-kesalahan kami kepada kami dan ajari kami jalan-Mu yang benar. Pulihkan dan pakailah hidup kami untuk mempermuliakan nama-Mu saja. Biarlah hanya karena kasih Engkau saja ya Bapa, kami boleh memiliki kesempatan untuk bertobat, kembali pada jalan kebenaran-Mu, supaya rancangan Engkau yang baik boleh terjadi dalam hidup kami. Roh Kudus yang akan menolong kami, untuk kami sungguh-sungguh mau mendengar kehendak-Mu dan rancangan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, berkatilah kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam studi dan pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam usaha kami, dan dalam segala hal. Tuhan akan berkati, dan kami memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kami dapat menjadi berkat juga bagi sesama kami. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, yang saat ini sedang menderita sakit. Kami mohon jamahan-Mu Tuhan, agar kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Sehingga karena jamahan Tuhan saja, saudara-saudara kami akan menerima kesembuhan yang datangnya dari Engkau, dan saudara-saudara kami dapat beraktivitas kembali dengan sehat dan penuh sukacita. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam pergumulan yang berat maupun beban berat
maupun beban masalah yang lainnya. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka. Engkau memberi kekuatan yang baru dan memampukan saudara-saudara kami untuk dapat menyelesaikan dengan benar dan dengan cara yang baik, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan, Engkau akan menambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu. Umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Haleluya. Saudaraku, saya sangat berharap Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Sampai bertemu kembali saudaraku, Shalom, Tuhan memberkati.